Malam, Bu. Kita bisa mulai ya perkuliahan malam ini. Ya, bisa, Baik, Bu. kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya. Ini angkatan 2025 ya? Betul ya? Betul, Bu. Bu. Oke. Ini sesi pertama kita ya. Kita belum pernah bertemu. Selamat datang di blok 2. Kemarin blok 1 sudah selesai ya, berarti ya. Eh, Mata kuliahnya adalah manajemen dan analisis data dasar. Sebelumnya kemarin saya sudah menitipkan pesan ke Mas Puji ya terkait apa namanya mengisi G-form untuk identifikasi background D3 dari masing-masing mahasiswa. Kemudian juga ada link ya untuk mendownload aplikasi yang insya Allah akan kita gunakan dalam satu blok ini. Kemudian juga ada buku ya, buku sebagai pegangan utama yang akan kita pakai dalam mata kuliah ini. Kira-kira teman-teman di sini sudah pertama aplikasinya dulu deh, sudah mendownload belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ada yang belum? Boleh angkat tangan. Saya pengen tahu. Ada yang belum download? Sudah semua berarti ya? Untuk bukunya, oh ada satu ya yang belum download. Ada lagi? Ada lagi yang belum mendownload? Saya mau lihat probabilitas kita malam ini memungkinkan atau tidak untuk langsung praktik seperti itu. Dua, ada lagi yang belum download? Izin Bu, saya belum mendownload juga Bu. Belum. Oh, banyak ya. Tiga, empat ya. Empat orang ya. Ada lagi nggak? Tadi kan yang satu sudah down hand ya. Ya, Saya belum, Bu, Mas, izin. Mbak Reni belum. Oke, banyak ya. Lima orang berarti. Ada lagi yang belum? Oke, ada 5 orang ya. Oke, hari ini kita sesinya adalah mungkin perkenalan sebentar dulu ya dengan saya. Kemudian ada penyampaian RPS. Oke, Mas Wildan belum. Oke, ada 6 orang berarti. Penyampaian RPS ya dan kontrak perkuliahan kita untuk satu blok ini. Kemudian ada materi pengantar dari saya. Nanti sekiranya waktunya mencukupi, materi pengantar selesai, kita akan mulai perkenalan dengan aplikasinya. Seperti itu ya dalam blok di sesi pertama dan kedua malam ini, insya Allah akan seperti itu. Kemudian untuk link G Drive, maaf, link Gformnya sudah saya baca juga hasil pengisian data teman-teman. Ada sebagian yang sudah pernah terpapar gitu ya dengan SPSS, ada yang belum pernah. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan penjelasan apa namanya sejak dasar gitu ya, dari dasarnya dulu supaya untuk teman-teman yang memang belum terpapar sama sekali bisa mengenal gitu dari awal, dan kalau bagi yang sudah pernah ya dianggap saja sebagai refreshment gitu ya meskipun sudah pernah menggunakan seperti itu. Kemudian perlu perkenalan dengan saya kah? Jadi kalau kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kalau yang mata kuliah sebelumnya mungkin sudah kenal dengan beberapa dosen ya di blok 1, di blok 2 ini mungkin ada dosen yang masih sama atau ada dosen yang berbeda. Nah, kalau saya kebetulan blok kemarin saya mengajarnya di semester 3 ya, kakak tingkatnya teman-teman di sini. Mata kuliah surveillance Kesmas dan juga epidemiologi penyakit menular, dan blok sekarang hanya mengajar satu mata kuliah ya di kelas ekstensi yaitu analisis data kok analisis data, manajemen dan analisis data dasar. Karena analisis data tuh ada dua ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngambil peminatan epidemiologi itu kita akan belajar analisis data lanjut gitu. Tapi hanya untuk peminatan epidemiologi. Jadi perkenalan dulu. Saya, nama lengkapnya mungkin sudah bisa dilihat ya di jadwal mata kuliah, di Edlink, kemudian di sini di Zoom juga kelihatan. Nama panggilan saya Tia, jadi panggilan akrabnya Tia, tapi banyak juga yang manggil Isti dan lain sebagainya, silahkan senyamannya saja. Saya dosen tetap di FKM UMJ sejak tahun 2016 ya. Saya dulunya adalah alumni UMJ di tahun 2009.
lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan S2. Dulu saya S1 peminatan epidemiologi di UMJ, kemudian S2-nya di FKM UI. Di FKM UI, prodi epidemiologi ya. Jadi Departemen Epidemiologi dan sekarang sedang melanjutkan S3 juga di UI ya. Seperti itu. Cuma belum selesai. Mohon doanya supaya bisa selesai, cepat selesai gitu ya di tahun terakhir insya Allah. Kemudian Amin. Amin, terima kasih Mas Ibnu. Kayaknya itu aja cukup ya. Jadi mungkin kenapa latar belakangnya saya diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah ini mungkin karena memang masih berkaitan dengan analisis data gitu ya, bidang epidemiologi. Seperti itu. Nah, saya perlu kenalan nggak nih sama wajah-wajah? Kan biasanya nih kalau kelas ekstensi off cam semua gitu ya. Jadi gelap gitu layar Zoom-nya ya. Jadi teman-teman kalau yang misalnya mau mungkin untuk on cam boleh ya supaya kita makin kenal wajah karena kan ini full online nih. Takutnya nanti sampai sampai lulus gitu saya nggak kenal. Oh, ada yang pakai helm. Mas, sedang di jalan? Di sini Iya teman-teman Ibu, betul Bu, lagi di oh, jalan Bu. hati-hati di jalan, Mas. Jangan sambil nge-zoom, bahaya. Nah, melipir dulu boleh atau menyelesaikan perjalanan dulu nggak apa-apa, silakan. Ini mata kuliahnya kebetulan ya, bukan kebetulan sih. Saya menginfokan kemungkinan besar kita akan 100% praktikum. Ya, jadi saya sangat berharap teman-teman di sini bisa mengondisikan tempat dan sinyal dengan baik gitu. Karena setiap malam kalau malam Jumat malam ya, kita akan praktik. Jadi harapan saya sih tidak ada yang sambil bekerja ya. Di sini ada nggak yang shift malam kerjanya, teman-teman? Ada yang Ya, di saya Bu. pelayanan malam? Ada Bu. Ada, Mbak Bu. Widya, Ya Bu. banyak Saya nggak lagi ya? di Coba tempat Ada kerja, Bu. Bu. ada, ada yang pakai HP lagi. Coba angkat tangan boleh, minta tolong. Saya pengen tahu aja. Ada yang apa? Setiap Jumat malamnya pasti sedang bekerja nggak? Atau misalnya dapat shift aja gitu. Jadi nggak selalu Jumat malam. Oke, ada Mbak Fanya, ada Mas Wildan, ada Mbak Darmayan. Saya so akrab aja, saya manggil Mbak sama Mas aja ya. Kayaknya umurnya nggak jauh beda, so muda banget saya. Oke, oke 1, 2, 3, 3 ya. Sesekali, oke. Baik, tapi kayak berarti yang tidak angkat tangan, insya Allah bisa ya, bisa fokus gitu ya untuk praktikum ya. Oke, nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, daftar hadirnya. Nanti saya lihat berdasarkan ini aja deh, berdasarkan Zoom ya, kehadiran di Zoom. Nanti saya checklist manual saja di Adlink. Kemudian hari ini saya mau menyampaikan yang pertama adalah RPS-nya terlebih dahulu. Sebentar ya, saya izin buka RPS dulu. Jadi mata kuliah ini juga sebenarnya paralel dengan teman-teman yang di kelas reguler gitu ya. Cuma sudah jalan duluan kemarin kan kelasnya di awal semester. Karena mereka bukan sistem blok, jadi mereka sudah selesai setengah semester gitu. Sudah baru UTS kemarin dan sedang berlanjut di pasca UTS ya. Analisis datanya jadi sudah mulai ke tahapan analisis yang lanjut. Nah, kalau teman-teman di sini kan baru mulai, jadi kita agak agak lari gitu ya supaya satu blok ini bisa selesai. Harapannya sih nggak ada reschedule nih Jumat malam karena kayaknya kalau nyari jadwal lain agak sulit nantinya ya karena harus mengganti 2 sisi. Dan saya tipenya kalau yang ngajar dikasih waktu 3 jam saya pakai 3 jamnya gitu. Jadi kayaknya jam berharap selesai lebih cepat gitu ya. Karena analisis data ini agak lama juga, butuh waktu yang lebih panjang dibandingkan teori-teori ya. Sebentar mana ya RPS-nya ya? RPS, oke, udah ketemu. Perlu kenalan nggak ya teman-teman? Kalau saya dengar ceritanya kayak kata kata dosen-dosen yang lain seru nih kelasnya nih ya. Katanya ada Pak Presiden, ada Ibu Presiden gitu ya. Terus ada siapa lagi? Kayaknya ada penyanyi dangdut juga nih kayak tadi. Ada Mbak Iyet ya. Ada siapa lagi? Saya dapat review-review positif nih dari dosen-dosen sebelumnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bisa menular ya apa vibe positifnya di mata kuliah ini. Oke, kemudian ini, nah saya izin share screen ya, teman-teman. Nanti kita sepakati bersama saja untuk hal-hal yang bersifat kontrak perkuliahan. Baik. Jadi, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah Ibu. Bu. Ada, Bu. Nah,
ini adalah RPS-nya. Jadi deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah eh, ini jadi mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh eh, calon SKM istilahnya ya. Kenapa? Karena ini jadi satu skill utama yang dimiliki oleh SKM yang belum tentu dikuasai oleh tenaga kesehatan yang lain gitu, baik yang medis maupun non medis gitu. Nah, mata kuliah ini dirancang untuk apa? Untuk menjadi landasan yang kuat bagi mahasiswa memahami dan mengaplikasikan konsep dasar manajemen serta analisis data. Jadi datanya di manage dulu, diatur dulu. Setelah diatur, dianalisis. Ya, data-data apa terutama yang akan kita gunakan nanti adalah data yang relevan dengan bidang kesehatan ya. Untuk apa? Untuk tujuan penelitian dan aplikasi praktis. Jadi tidak apa namanya selalu kegunaannya untuk penelitian. Nah, jadi apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa? Mahasiswa akan mulai mempelajari, saya nggak tahu nanti kita possible untuk melakukan pengumpulan data di lapangan atau tidak, nanti kita lihat dulu. Ya, yang pasti akan diajari tentang dasar-dasar pengolahan datanya, mulai dari proses pengumpulan, kemudian penyimpanan, pengelolaan, hingga pemahaman teknik analisis dasar untuk apa? Untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Keputusan apa sih sebenarnya? Tergantung nanti tujuan datanya mau diolah untuk apa gitu ya. Nah, kemudian aplikasi yang akan kita gunakan di sini adalah SPSS. Sebenarnya sih tidak dianjurkan banget gitu. Kenapa? Karena SPSS ini adalah aplikasi yang sebenarnya berbayar. Jadi saya mohon izin ke teman-teman, kemarin saya kasih link YouTube-nya sama link G Drive-nya yang agak-agak ilegal gitu ya. Bukan mengajarkan untuk menghalalkan sesuatu yang tidak legal, tapi tujuannya untuk pembelajaran sebenarnya. Ada aplikasi lain yang gratis, tapi tidak semudah SPSS untuk dipelajarinya seperti itu. Jadi memang kebanyakan di bidang kesehatan masyarakat di kampus manapun masih menggunakan SPSS. Nanti untuk versi advance-nya akan diajarkan aplikasi-aplikasi lain di mata kuliah selanjutnya ya, dan itu biasanya banyaknya di peminatan epidemiologi seperti itu. Nanti kalau misalnya emang tertarik dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan analisis data, teman-teman bisa mengambil peminatan epidemiologi. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut terkait dengan mata kuliah ini, apa aja yang akan kita pelajari. Jadi teman-teman nanti akan manajemen data statistik gitu berupa apa saja kita akan mengolah data dari mulai input data sebenarnya ya. Kita akan input data, kemudian kita akan melakukan transformasi atau modifikasi data, mengubah data misalnya bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh dari data berat badan dan tinggi badan seseorang seperti itu. Kemudian kita akan belajar uji instrumen ya. Uji instrumen itu berupa misalnya uji validitas dan reliabilitas instrumen. Ada yang sudah pernah dengar? Ternyata instrumen atau kuesioner atau alat yang mau kita gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan dalam penelitian itu harus valid dan reliable gitu. Nah, validitas dan reliabilitas data itu dapat diuji menggunakan aplikasi yang akan kita pakai nanti ya. Dan caranya juga akan kita praktikkan langsung. Nah, setelah uji instrumen, kemudian ada analisis data. Nah, datanya yang akan kita analisis ini dapat berupa deskriptif ya, secara dasar univariat. Uni itu artinya satu, variat itu artinya variabel. Jadi datanya kita analisis secara individual dulu ya. Maksudnya satu, kita mau analisis data umur pasien atau umur responden gitu. Kita analisis umurnya dulu. Misalnya kita analisis berdasarkan apa umur termudanya berapa tahun, umur tertuanya berapa tahun. Misalnya kita mengumpulkan data nih, ada 50 pasien atau 50 responden. Kita analisis umur termudanya berapa tahun, umur tertuanya berapa tahun, kemudian umur rata-ratanya berapa tahun tanpa kita menghitung secara manual ya, tapi akan dihitung secara otomatis di aplikasi tersebut seperti itu. Nah, kalau misalnya ada data kategori, misal kita mengumpulkan informasi tentang tingkat pendidikan si responden yang sedang kita teliti gitu ya. Ada level pendidikan dari mulai tidak sekolah sampai dengan lulus perguruan tinggi. Misal kita punya 4 atau sampai 5 kategori pendidikan. Nah, kemudian kita mau mengklasifikasikan berapa orang misalnya yang terdata lulus perguruan tinggi, berapa orang yang tidak sekolah misalnya, atau berapa orang yang hanya lulus SMA atau SMP saja. Nah, itu adalah data kategorik yang nanti bisa kita analisis ya dengan SPSS. Nah, kemudian tingkat analisis yang lebih lanjut itu adalah analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini B itu artinya 2,
ya. Kemudian variat ini secara harfiah artinya variabel gitu ya. Jadi artinya apa? Kita menggunakan teknik analisis data ini untuk menghubungkan dua variabel yang sedang kita teliti. Seperti itu. Nanti ada berbagai macam uji-ujinya. Nanti teman-teman akan berkenalan, khususnya bagi yang belum pernah nih, belum pernah pakai SPSS sama sekali, akan berkenalan dengan istilah-istilah statistik yang baru mungkin ya. Ada yang namanya uji T, ya, ada namanya uji ANOVA, ada yang namanya uji chi kuadrat, atau dalam bahasa Inggrisnya ada chi-square. Kemudian kita juga akan belajar tentang uji korelasi dan uji regresi linear. Nah, kalau misalnya nanti memungkinkan kesempatannya, juga akan kita belajar lebih lanjut terkait dengan analisis multivariat. Nah, multi itu artinya adalah banyak, variat itu adalah variabel gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana menguji sebuah hipotesis ketika banyak sekali variabel yang kita uji untuk variabel. eh, Teman-teman udah belajar metode belum ya? Metodologi penelitian. Udah dapat belum ya mata kuliahnya? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu. Oke. Oke, mungkin nanti sambil jalan saya jelaskan sedikit-sedikit konsep tentang urusan masalah penelitian gitu ya. Karena gini, analisis data itu kan sebenarnya lebih ke tools, alatnya gitu. Kalau misalnya kita belum tahu tujuannya mau dipakai buat apa, kadang-kadang masih bingung nih, kapan kita harus pakai ini gitu ya. Untuk apa sih kita pakai ini gitu. Jadi nanti insya Allah sih pelan-pelan saya akan coba nyambung-nyambungin dulu ya dari konsep dasarnya metodologi atau tujuan dari sebuah penelitian. Seperti itu. Nah, analisis multivariat itu banyak ya teman-teman. Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Di sini ada uji regresi linear berganda, kemudian ada juga uji regresi logistik berganda. Apa bedanya gitu? Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Nah, secara umum seperti itu ya. Nanti kita akan belajar menyajikan data juga dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik atau diagram, dan juga kita akan belajar menginterpretasikan data. Jadi nggak cuma disajikan, kita nggak cuma klik-klik aplikasinya, tapi kita bisa membaca, kita bisa membuat sebuah penyajian data yang baru dalam bentuk yang lebih komprehensif dan enak dilihat dan komunikatif. Kemudian kita dapat membuat narasi, interpretasi datanya juga. Seperti itu harapannya ya. Secara umum seperti itu teman-teman, gambaran dari mata kuliah ini. Jadi meskipun dapatnya malam-malam, harapan saya nggak ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya, karena ini agak lumayan nih, ya mata kuliahnya agak lumayan apa butuh energi gitu. Nah, ini capaian pembelajarannya saya rasa nggak perlu saya jabarkan secara detail ya. Jadi untuk bagan alirnya seperti ini, kira-kira seperti yang tadi saya sudah jabarkan di narasi. Ada pengolahan data di awal, mulai input gitu ya, sampai ke analisis multivariat. Nah, analisis data rekam medis ini adalah bentuk praktikum akhir sebenarnya. Gimana implementasi semua jenis analisis ini kita aplikasikan di dalam data rekam medis. Tapi nanti kita akan lihat dulu. Semoga bisa atau memungkinkan. Nah, kemudian ada buku referensi yang wajib dimiliki oleh teman-teman. Saya memberikan yang ini, kayaknya yang Damis ini ada software yang saya cari dulu nanti saya share ya ke teman-teman ya. Nah, harapannya sih sudah punya semua. Maaf, kepencet. Kenapa begini ya? Dia nggak mau. Nah, yang ini adalah bukunya Prof. Sutanto. Sekarang dia sudah profesor ya. Beliau adalah guru besar di FKM UI yang memang bidang ilmunya adalah biostatistik gitu dan kependudukan. Jadi memang sudah expert sekali dan buku ini sudah dipakai di mana-mana ya. Jadi kitab suci biostatnya orang-orang Kesmas gitu ya, khususnya S1. Jadi insya Allah sumbernya tidak akan salah gitu. Nah, ini adalah sumber kedua yang bisa teman-teman pakai atau baca sebagai referensi utama juga. Seperti itu. Nah, kemudian tadi bahan kajiannya saya sudah sempat sampaikan ya secara umum. Nah, di akhir sih harapannya bisa sampai analisis multivariat. Tapi untuk kompetensi SKM itu sebenarnya cukup di sampai analisis bivariat saja. Dan analisis multivariat nanti sebenarnya akan dieksplorasi lebih dalam pada level S2 ya teman-teman ya. Gitu.
Nah, ini pustaka yang tadi sudah saya sampaikan, data pendukungnya juga ada. Nah, mata kuliah prasyaratnya adalah biostatistik dasar sebenarnya. Tapi kan karena teman-teman ekstensi ini ada semacam apa ya namanya? Kalau yang sudah pernah ngambil di D3 gitu ya, tidak perlu lagi mengulang ya, seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak lagi diajarkan di level S1. Seperti itu. Kemudian ini adalah dua sesi yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, di sini targetnya adalah kita di sesi kedua nanti sudah mulai input dan mengolah data. Jadi kita mulai entry, editing, dan cleaning data. Nah, jadi harapannya waktunya cukup Mas Fuji, kita tuh kalau di jadwal sampai jam berapa ya? Saya agak lupa, maaf. Selesainya jam Sampai berapa ya? jam 9.10 Ibu. Oh, jam 9.10 malam sekali ya. Oke, oke. Nanti coba kita kita coba aja dulu lah, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, kemudian di minggu depan nanti kita mulai melakukan apa namanya uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian setelah itu menganalisis data dengan apa namanya analisis univariat ya distribusi dengan mean, median dan modus. Kemudian itu untuk yang numerik, yang kategoriknya adalah apa namanya eh, persentase atau distribusi proporsi seperti itu. Kemudian ada analisis konsep bivariat. Nah, nanti saya mau cek dulu ya, kita ada UTS atau enggak ya. Karena kalau di jadwal kayaknya running terus tuh. Kalau kemarin blok 1 ada UTS nggak teman-teman? Ada Ibu. Ada ya, tetap ada ya. Oke. Ada UTS, kita rencanakan dulu ada UTS, tapi sepertinya nanti UTS-nya take home saja. Ya, saya akan berikan soal gitu ya. Saya akan berikan soal untuk dipraktikkan di rumah masing-masing. Analisis datanya nanti hasil analisisnya yang akan apa namanya dikumpulkan. Saya akan cek gitu. Nanti tiap mahasiswa mungkin punya sampel soal yang beda-beda gitu ya. Dataset yang beda-beda untuk dianalisis seperti itu. Nah, kemudian setelah UTS nanti kita bentar maaf kelewatan. Ada analisis bivariat, anak satu-satu nanti ada uji T, kemudian ada uji ANOVA. Kemudian ada chi-square ya, kemudian ada uji korelasi dan regresi. Ini harapannya bisa disampaikan dalam satu sesi. Kemudian ada analisis multivariat. Nah, cuman saya nggak tahu apakah apa namanya analisis multivariat ini bisa kita perdalam gitu atau hanya penyampaian secara permukaannya aja dulu gitu, pengenalan dulu supaya teman-teman tertarik. Oh, saya pengen S2 gitu kan biar bisa analisis multivariat gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk di akhir itu akan ada presentasi hasil akhir analisis. Jadi saya akan menjadikan satu proyek akhir sebagai nilai UAS. Jadi harapannya sih tidak ada UAS lagi. Cuma nanti sesinya akan diganti dengan presentasi hasil analisis data. Nah, kalau yang apa namanya UTS nanti itu tidak sampai analisis data yang bivariat, nanti proyek akhirnya itu adalah sampai analisis data bivariat hingga membuat tabel dan interpretasi data gitu. Dan itu masing-masing mahasiswa akan mempresentasikan. Nah, cumanya saya lihat kayaknya mahasiswanya banyak ya. Ada berapa ya, Mas, totalnya, Mas? Ada 25 Ibu. Ada 25. Hah? 25. Ini yang hadir itu ada 22. Berarti ada 4 orang yang tidak hadir ya? Iya Bu. Oke, 4 orang nggak hadir 25. Kayaknya kalau presentasi nggak cukup waktunya ya. Kalau presentasi nggak akan cukup waktunya. Kalau dibuat kelompok, saya nggak yakin dibuat kelompok. Gimana ya? Oke, oke. Nanti saya pertimbangkan lagi deh. Saya pikir tidak sampai 20 karena yang angkatan tahun kemarin itu cuma ada berapa belas gitu. Ya, berarti keren nih tahun ini lebih banyak ya jumlahnya ya. Gitu. Nah, ini kan kemarin tuh template RPS-nya saya buat memang untuk yang kelas reguler. Jadi kita belum menyesuaikan nih ya untuk yang kelas ekstensi. Teman-teman kalau saya tawarkan mau UAS take home saja atau project presentasi ya. Jadi eh, saya sih pengennya dipresentasikan gitu
supaya memastikan teman-teman paham apa yang sudah dibuat gitu ya. Cuman karena waktunya terbatas dan mahasiswanya banyak, saya belum bisa membuat strategi nih. Ada yang punya usul nggak? Karena kalau 25 kita punya waktu sekitar 2,5 jam misalnya ya tiap malam Sabtu, 2,5 jam. Kalau untuk efektifnya mungkin hanya bisa buat 5 orang gitu ya. Kalau satu orang 30 menit. 5 orang artinya butuh 5 sesi. Takes too much session gitu. Kebanyakan sesinya yang dipakai kalau misal buat presentasi. Hmm, hmm, hmm. Atau dibuat kelompok. Berdua-berdua gimana? Kalau berdua-berdua, berdua berarti kalau 25 ada yang bertiga ya Mas? Nggak genap ya? Nggak genap. Kalau berdua-berdua berarti ada 13, ada 12 kelompok ya. 12 kelompok, satu kelompoknya. Bisa lah ya, 2 sesi terakhir ya. 2 sesi terakhir kayaknya bisa nih. Nanti multivariatnya saya kasih pengenalan aja, kita ke bivariat aja. Kayaknya gitu ya. Jadi misal nih, teman-teman saya tawarkan dulu ya. Ini ada pengantar analisis multivariat. Nah, kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan gitu ya. Hasil analisis data bivariat. Nah, jadi di sini ada presentasi yang akan kita pakai dalam 4 sesi nih. 4 sesi sampai ke sesi UAS-nya. Nah, biasanya kan sesi UAS itu pun nanti kalau misalnya di tanggal UAS-nya kita sudah selesai, ya udah teman-teman gak usah ujian lagi gitu ya. Teman-teman gak usah ujian lagi karena kita sudah selesai presentasi. Harapannya seperti saya belum lihat lagi nih kalendernya. Jadi nggak ada ujian lagi. Begitu. Gak usah ada ujian lah, kayak ini UTS aja take home. Nanti tugas yang presentasinya itu akan dijadikan nilai UAS. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Nah, kemudian ini kehadiran dan partisipasi kelas, ini evaluasi pembelajarannya ya. Nah, tugas individu. Nah, ini kalau praktik praktik bukan laboratorium tapi praktikum mandiri ya, karena kita nggak pakai lab. Kemudian ini UTS dan presentasi kelompok, UAS. Sebentar kita lihat dulu dari atas. Nah, tugas individu nanti akan ada tugas individu. Jadi saya akan memberikan, jadi setelah setiap sesi itu pasti akan ada tugas yang ringan gitu. Yang ringan yang insya Allah bisa dikerjakan sendiri. Nah, mungkin nanti bobotnya ini yang akan saya bedakan ya. Jadi praktik mandiri sama tugas individu ini akan beriringan dinilainya gitu kan. Jadi nanti setiap sesinya saya akan minta teman-teman bergantian share screen SPSS-nya. Ya, misalnya hari ini siapa yang akan share screen, nanti saya yang akan arahkan mengklik apa gitu ya, dan sambil saya jelaskan, tapi bukan dari layar saya. Seperti itu. Nanti di minggu depannya siapa yang akan share screen seperti itu ya, bergantian saja supaya semuanya merasakan. Nah, kemudian eh, di akhir nanti akan saya sampaikan tugasnya apa, sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari di malam itu. Lalu ada presentasi kelompok. Nah, nanti presentasi kelompok inilah yang akan menjadi nilai UAS ya. Jadi tugasnya yang saya ambil dari tugas mandiri ya teman-teman, nilai tugasnya. Jadi di sini kalau kehadiran tidak jadi bobot penilaian, tapi kehadiran menjadi syarat dari nilai nilai UAS bisa dikeluarkan seperti itu ya. Kemudian presentasi kelompok ini adalah UAS, maka saya akan sampaikan di sini mungkin bobotnya adalah 30%. Kemudian UTS-nya, nah UTS-nya juga 30%, kayaknya kurang ya. Nanti ada udah UTS take home ya. Ini tidak usah dipresentasikan, hanya dikumpulkan saja. Take home. 30%. Kurang 10% ya kayaknya ya. Teman-teman mau dibesarkan di mana bobotnya?
Mau di tugas individu? Mau di UAS-nya nanti? Ini kan kelompok nih. Atau mau di UTS? Atau bisa tugas ini atau ini 3535? Eh, gimana? Boleh, silakan sampaikan pendapatnya. Kita sedang bikin kontrak Di kuliahan. tugas individu aja, Bu. Tugas individu aja. Tugas individu dikasih 30 ya. Gimana, teman-teman? Mbak Tiara tadi usulnya begitu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya, oke. Seperti ini. Jadi kan 30 dengan 10 jadi 100. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Oke, itu dari paparan RPS silakan. Jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan pendapatnya boleh dinyalakan saja kamera, mic-nya atau boleh boleh ketik di kolom chat. Saya beri waktu berapa menit ya? 2-3 menit lah ya. Silakan. Sudah cukup jelas gambaran eh, apa yang akan kita pelajari dalam satu blok ini, teman-teman. Jadi hitungannya 2 minggu berarti nih ya RPS-nya ya. Minggu 1, 2, minggu 3, 4, itu minggu depan. Seperti itu. Cukup? Kenapa sepi? Atau perlu kenalan dulu? Nih saya belum hafal juga namanya. Ada backgroundnya macam-macam sekali ya karena ya ada yang perawat, ada yang bidat, ada yang K3, ada yang apa tuh mata ya apa namanya? Nah, saya buka drive dulu. Kalau saya dirasa terlalu cepat menjelaskan atau kurang jelas, boleh dipotong aja ya di kolom chat atau pakai mic aja Bu, ulangi atau apa kecepatan atau apa gitu ya, sampaikan aja. Bentar, mana ya formnya? Silakan teman-teman yang mau menyampaikan pendapat atau mau bertanya, boleh. Sambil saya mau lihat dulu biodata peserta hari ini. Nah, ada yang di luar Jabodetabek nggak tinggalnya di sini teman-teman? Kalau di saya cek datanya tempat kerja saat ini ya. Saya, Bu. Oh, siapa tuh? Mbak Dharma. Yanti di Iya, mana Bu. sekarang? Di Kepulauan Riau, Bu, di Anambas. Oh, oke, di Riau. Tapi sinyal aman ya, Mbak? Kadang-kadang suka mati juga, Bu. Suka mati ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa kondusif lah ya. Nanti apa namanya kalau malam dicari yang kira-kira kencang aja Mbak di mana posisinya gitu. eh ada lagi nggak yang di luar kota? Saya, Bu. Siapa Mbak Mega? Iya, di Karawang, Bu. Mbak Mega? Oh, Karawang. Karawang masih Tangerang lah ya. Tangerang nggak sih dia tuh? Saya nggak hafal lagi. Jawa Barat yang Bekasi. setelahnya Cikarang, setelahnya Bekasi. Oh iya, iya iya iya. Karawang Bekasi itu. Puisinya Hairil Anwar ya. Cikarang sanaan lagi ya Bu berarti. Ya Mbak ya. Oke oke. Terus ada lagi yang jauh-jauh. Ada yang di Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB ada gak ya? Kelas ini angkatan yang kemarin ada yang di Kalimantan semuanya. Di Kalimantan. Jadi kalau kuliah malam dia malam sekali gitu ya, kesian. Malam kemalaman. Sampai jam 10, jam 11 gitu. Oke, oke. Sudah yang lain aman ya? Yang lain aman. Saya lagi sambil cek nih.
Ada yang backgroundnya teknik gigi, ada yang perminyakan. Oke, mudah-mudahan bisa ya mengikuti ya. Kemudian ada yang analis kimia, ada yang ketiga refraksi optis itu optik ya, mata gitu ya. Kemudian ada yang teknik gigi tadi udah, administrasi rumah sakit oke lah ya, kebidanan, rumah sakitan, oke oke oke. Oke, sangat beragam. Nih kayaknya belum semua isi ya, Mas Puji ya. Ada berapa nih? Bentar saya cek dulu. 1, 2, 3, 4. Baru 15 nih yang isi formnya nih. Dari 25 artinya ada 10 yang belum isi ya. Form identitas biodatanya. Yang 15 lagi boleh ya minta tolong diisi ya teman-teman. Supaya saya bisa mau mapping. Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau tidak saya mau share materi pengantar yang pertama. Nah, oh iya, kemudian mungkin nanti di sesi berikutnya, kalau memang sebelumnya ada materi dari saya akan berikan kuis gitu ya, kuis lisan. Jadi lisan aja, saya akan panggil siapa, saya tanya gitu ya. Sebentar lah 5 sampai 10 menit ya di awal ya. Tentang materi yang minggu lalu kita pelajari gitu. Nanti saya akan share materinya pasti ya. Saya akan berikan link drive. Nanti mungkin linknya saya hanya pakai untuk pengisian daftar hadir dan berita acara saja. Untuk materi-materi saya tidak upload di situ ya. Nanti Mas Fuji, saya akan berikan link drive saja untuk bisa diakses teman-teman ya, gitu. Oke, kemudian ini udah ada PPT-nya bentar. Saya cek dulu. Di buku sebenarnya semua sudah ada. Kalau teman-teman mau baca, itu bahasanya juga lumayan ringan ya untuk dipelajari secara otodidak sebenarnya. Mas Puji dari UI ya? Kenal dong sama Pak Tanto ya? Pernah diajar Pak Tanto nggak? Eh, saya dari vokasi Bu, bukan FKM. Oh, vokasi. Oh iyalah, FKM nggak ada D3-nya ya. Iya. Vokasi sama Mbak Nia. Betul, Kenal sama Bu Nia. Bu Nia nggak? Iya. Kenal. Teman saya, teman S3 saya Bu Nia. Manajemen data juga Bu di sana. Oh iya, karena beliau biostat ya. Iya Bu. Backgroundnya biostat. Gitu. Beliau udah lulus tapi saya belum lulus. Eh, terlihat semuanya slide yang Terlihat, Bu. sudah? Oke. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pengantar ini yaitu tentang definisi, kemudian peran dan penelitian itu peran statistik untuk apa? Ya, terutama di bidang kesehatan dan juga ada penjelasan terkait dengan data dan variabel. Apa itu data dan apa itu variabel. Nah, oke. Dalam apa ya kurikulum UMJ itu ada satu hal yang berbeda dibandingkan kurikulum yang lain gitu di kampus yang lainnya. Kita akan selalu berupaya untuk mengintegrasikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan di dalam semua bidang ilmu yang kita pelajari gitu. Salah satunya juga pasti di dalam bidang kesehatan masyarakat dan analisis data ini. Nah, kalau teman-teman mengkaji Al-Quran di sini Muslim semua, ada yang non-Muslim, insya Allah Muslim semua ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mengkaji Quran, ada nggak sih ayat Quran atau firman Allah yang berkaitan erat dengan perhitungan, analisis data, validasi, akurasi, dan lain sebagainya? Nah, saya memberikan satu contoh potongan ayat ya, teman-teman di sini.
ternyata Allah pernah berfirman gitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 35, nanti bunyi Qurannya boleh dicek Quran masing-masing, yang artinya adalah dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Nah, kalau kita lihat konteksnya mungkin secara harfiah, secara sekilas hanya dalam konteks perdagangan, timbang menimbang gitu ya. Ada takaran, ada neraca, dan lain sebagainya. Tapi ternyata jika kita kaji secara lebih mendalam, terutama kaitannya dalam konteks data, bidang kesehatan, dan lain sebagainya, ternyata ini berkaitan erat ya teman-teman. Jadi ketika kita berhadapan dengan data khususnya mengenai kesehatan masyarakat, apa sih misal, hmm, di periode pemerintahan yang dulu, 2019 sampai 2025, 2024 ya, itu ada target penurunan angka stunting. Benar ya? Ya, penurunan stunting itu jadi prioritas negara yang masuk di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 5 tahunan. Gitu. Ditargetkan yang darinya 20% ke atas turun menjadi berapa belas persen gitu ya. Saya nggak hafal spesifiknya berapa. Nah, kemudian dengan berbagai upaya ya, seperti program-program prioritas yang dijalankan, kemudian harus diukur seberapa besar tingkat keberhasilan program tersebut. Akhirnya dilakukan sebuah survei nasional ya, untuk menilai yang mengukur prevalensi stunting di Indonesia apakah sudah turun atau belum. Nah, targetnya kan tiap tahun turun tuh di RPJMN, kemudian diturunkan dalam renstra masing-masing kementerian yang berikatan gitu kan, itu turun tuh. Nah, ketika turun itu, apakah sudah memegang prinsip gitu? Prinsip apa? Prinsip perhitungan yang benar, menakar eh, berat badan, ya, mengukur tinggi badan si bayi, balita, dan anak-anak itu dengan benar. Ya, timbangannya akurat dan valid atau tidak. Orang-orang yang mengukur dan menimbangnya terlatih atau tidak. Orang-orang yang menginput datanya itu benar atau tidak. Alat statistik yang digunakan itu benar atau tidak. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan yang bahwa sebenarnya itu sudah diperintahkan oleh Allah loh. Kalau kita sedang bertugas dalam takar menakar, timbang menimbang, maka gunakanlah timbangan dengan neraca yang benar. Seperti itu. Ya, ini satu pesan yang kenapa sih kita penting gitu ya belajar untuk menganalisis data. Karena takar menakar timbang menimbang tidak hanya jadi tugasnya para pedagang gitu ya, tapi ternyata kita juga sebagai orang yang bekerja atau yang apa namanya hidup di lingkungan bidang kesehatan juga ternyata butuh dan perlu paham gitu mengenai betapa pentingnya timbang menimbang dengan neraca yang benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kemarin nggak tahu tuh angka turunnya ternyata benar atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke sini statistik. Statistik yang kita pelajari agak beda dengan statistik yang ilmu statistik murni gitu. Walaupun pada prinsipnya adalah sama. Nah, kalau definisi statistik di sini teman-teman saya mau tanya deh. Hmm, kalau mendengar istilah statistik sendiri, selain yang ada di layar, karena saya sudah terlanjur membuka gitu ya, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata statistik? Coba saya mundurin dulu supaya nggak dapat contekan. Di sini siapa ya? Mas Aldo? Mas Aldo, memungkinkan on mic? Sendiri, Bu. Ya, menurut Mas Aldo apa statistik itu? Statistik itu sebuah rekapan data, Ibu. Sebuah apa, Mas? Sebuah rekapan data. Oke. Kemudian Mbak Nurul available, Mbak Nurul Sofia. Nah, menurut Mbak Nurul, kalau data apa Mbak? Sinyal saya yang hilang apa gimana? Suaranya Mbak Nurul nggak kedengeran ya di saya. Padahal mic-nya sudah nyala kayaknya. Teman-teman yang lain dengar nggak ya suara Mbak Nurul? Takutnya saya yang bermasalah nih. Nggak kedengeran ya. Yang lain ada kalau boleh menyampaikan pendapatnya di kolom chat bisa.
Data itu apa ya? Kumpulan Kumpulan fakta. informasi, Oke. Bu, yang belum Kumpulan diolah. informasi yang belum diolah. Oke. Kalau udah diolah namanya apa? Apa bedanya yang sudah diolah dengan yang belum diolah? Nah, mari kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan definisi harfiah gitu, statistik itu ternyata artinya adalah angka atau data, ya. Tapi kalau secara pengertian lebih luasnya, apa sih? Ternyata statistik itu adalah sebuah prosedur, ya. Prosedur artinya kan ada cara dan langkah-langkah ya. Kalau misalnya kita mendengar istilah prosedur kan artinya tidak bisa dilakukan dengan satu tahapan gitu ya, tapi ada beberapa langkah atau cara yang mesti dilakukan ya dengan metode pengumpulan data. Nah, jadi ada tahapannya nih. Apa saja tahapan pengumpulan data? Kemudian selain dikumpulkan, diapakan lagi? Diolah ya. Kemudian setelah diolah diapakan? Setelah kita olah kita analisis. Setelah dianalisis, setelah itu diapakan? Disajikan. Ya, disajikan kemudian diinterpretasi. Itulah satu tahapan proses statistik. Nah, dari tadi ngomongin data ya. Data itu apa? Data itu informasi. Nah, informasi ini tidak selalu harus dalam bentuk yang sudah diolah gitu ya. Baik informasi yang secara apa namanya mentah kalau dalam istilah penggunaan data dalam statistik gitu ya, baik informasi yang sudah matang gitu, sudah jadi yang bisa disajikan. Nah, itu sangat subjektif ya, tergantung nanti tujuan dari kita menggunakan data itu untuk apa. Seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan penelitian? Nah, penelitian itu adalah caranya, cara yang ilmiah. Jadi ada satu kata kunci yaitu ilmiah. Jadi penelitian. Ketika kita bicara tentang penelitian atau riset atau studi, itu artinya proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dilakukan dengan cara yang ilmiah. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi nanti, makanya tadi saya bilang, tergantung dengan tujuannya untuk apa. Kalau tadi misalnya ada satu target RPJMN yang bertujuan untuk menurunkan angka apa namanya stunting di Indonesia ya, maka penelitian atau SSGI namanya ya survei, S-nya satu lagi apa? Saya lupa, G-nya gizi, I-nya Indonesia yang bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan program intervensi penurunan angka stunting di Indonesia begitu ya. Nah, berarti tujuan dari penelitian itu adalah untuk apa? Mengidentifikasi prevalensi stuntingnya gitu. Ada nggak apa namanya ditemukan uh, anak yang stunting yang baru gitu, atau apakah mereka yang kemarin stunting sekarang masih stunting atau sudah tidak stunting seperti itu ya, naik atau turun atau stagnan. Nah, itulah tujuannya. Jadi itu adalah proses penelitian yang dilakukan dengan cara yang ilmiah. Jadi nggak bisa kita sembarang menggunakan kata-kata riset dan penelitian ya seperti itu. Kalau cuma menanyakan pendapat beberapa orang, apakah bisa dikatakan itu cara ilmiah, teman-teman? Bisa nggak dikatakan itu cara ilmiah menanyakan pendapat ke beberapa orang saja? Belum ya. Ada metode-metode khusus yang mesti dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ada pentingnya data penelitian yang akurat. Nah, kenapa tadi ada dibilang proses ilmiah itu harus dilakukan ya? Nah, kenapa? Karena data yang dikumpulkan dengan data yang dihasilkan dan data yang dianalisis itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan apanya? Dipertanggungjawabkan pertama adalah tingkat kevalidannya, ya. Kemudian apalagi tingkat reliabilitasnya dan juga objektivitasnya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan istilah-istilah yang barusan saya sebutkan. Ya, kalau valid semua pasti sudah tahu ya. Apa itu valid sih? Valid itu apa? Valid adalah ketepatan atau kecermatan pengukuran kalau secara maknanya ya. Teman-teman bisa cek juga di buku. Contohnya gini. Kalau misalnya
ada event lomba lari. Ya, di sini dijelaskan. Kemudian jurinya mengukur pemenangnya dengan siapa yang paling cepat mencapai garis finish gitu kan. Nah, kemudian alat ukur apa yang paling tepat digunakan untuk mengukur atau menentukan pemenang dalam lomba lari tersebut. Kalau kita menggunakan jam biasa, apakah bisa mengukur? Mungkin kalau ditanya bisa ya bisa. Tapi ketika ditanya apakah tepat, nah, apakah tepat mengukur atau menentukan pemenang lomba lari dengan menggunakan jam biasa? Tentu tidak tepat. Kenapa? Karena selisih sepersekian detik saja itu bisa menjadi pembeda antara juara satu dengan juara dua. Seperti itu kan. Maka alat apa yang harusnya digunakan? Yaitu dengan stopwatch. Misalnya gitu. Itu satu, menentukan kevalidan data. Nah, valid berkaitan dengan ketepatan atau kecermatan pengukuran. Seperti itu. Atau contoh yang lain adalah, misalnya kita melakukan studi di pedalaman gitu, atau di wilayah 3T, atau di daerah yang memang penggunaan bahasa Indonesia tidak terlalu lazim di sana gitu ya. Jadi masih banyak penduduknya belum lancar berbahasa Indonesia atau bahkan tidak paham karena memang tidak sekolah misalnya. Nah, kemudian kita mau mengeksplorasi budaya di sana yang berkaitan dengan status kesehatan masyarakatnya, misalnya praktik paraji, misalnya ya. Masih banyak nggak sih di Indonesia yang praktik paraji? Teman-teman tahu paraji nggak? Tahu lah bidan di sini ya, tahu nggak paraji? Paraji apa sih? Tahu nggak Tahu, Bu. Tahu, Bu. paraji? Apa tuh Mbak? Apa Mbak Widya? Apa Mbak? Dukun Coba beranak, spill apa paraji? dukun Kalau beranak, Bu. Nah, betul, dukun beranak. Soalnya tadi Mas Puji tuh mengejutkan dahi gitu. Kayak nggak tahu nih siapa tuh Paraji. Paraji adalah dukun beranak gitu ya. Masih ada nggak di Indonesia, teman-teman? Paraji. Masih, Bu. Masih nggak? Banyak. Masih ada dan masih banyak praktiknya. Nah, teman-teman yang Widan mulai bersuara nih. Ya, masih banyak praktiknya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan sebuah studi tentang praktik persalinan dengan paraji, ya yang masih ditolong dengan paraji atau non tenaga kesehatan di suatu daerah pedalaman, kita nggak bisa cuma menyebarkan kuesioner gitu kan. Kenapa? Karena ya belum tentu mereka bisa baca, ya nggak? Ya kan, belum tentu mereka bisa baca. Dan yang kedua, belum tentu mereka bisa paham bahasa Indonesia. Nah, maka ketika kita mau melakukan penelitian atau wawancara dengan subjek atau populasi yang di pedalaman itu, maka kita mesti menyesuaikan bahasanya. Ya, kalau misalnya itu ada di pedalaman Banten misalnya, ya mungkin bisa menggunakan bahasa Sunda, Sundanya Banten gitu ya. Daerah Baduy, Baduy masih pakai paraji. Mereka percaya tenaga kesehatan. Kayaknya masih banyak praktik. Terakhir saya mendengar, masih ya Mbak ya, praktik paraji masih banyak ya di Baduy ya? Kayaknya masih deh, Bu. Soalnya Apalagi di belum Baduy ada. dalam. Iya. Belum ada puskes kan mereka nggak mau kan? Nggak mau kan ada orang luar kan yang masuk ke dalam kalau misalnya di Baduy dalam itu. Kecuali Baduy luar masih lumayan lah ya akses ke vaskesnya, tapi kalau Baduy dalam enggak. Nah, maka kita mau nggak mau harus bisa menggunakan bahasa Sunda gitu, atau bahasa daerah setempat. Kenapa? Karena ketika kita wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang tidak mereka mengerti, apakah informasi yang akan kita dapat itu valid atau tidak? Tentu tidak gitu ya, akan sangat memungkinkan munculnya kesalahpahaman gitu. Kita mau nanyanya apa, mereka jawabnya apa gitu ya. Maka untuk mengukur kevalidan, maka kita mesti menggunakan bahasa daerah setempat. Oke, seperti itu. Itulah definisinya valid, valid ya. Alat ukurnya harus tepat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah reliable. Apa itu reliable? Reliable ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Kalau validitas itu kan keandalan. Nah, kalau reliable tuh apa ya, teman-teman ya? Saya kok agak lupa ya. Ada yang tahu nggak padanan katanya reliable dalam bahasa Indonesia? Nah, karena kita seringnya pakai istilah reliable gitu. Nah, kalau dalam harfiahnya artinya adalah konsistensi pengukuran. Jadi ketika kita menggunakan sebuah alat ukur,
kita harus memastikan alat ukur itu konsisten digunakan berkali-kali untuk mengukur hal yang sama pada subjek yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Gitu. Itu artinya adalah reliable. Contohnya, kalau misalnya kita mau mengukur tekanan darah, ya, tensi kan, berarti alatnya adalah tensimeter, gitu ya. Nah, tensimeter yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah pada seseorang, misalnya lansia. Biasanya kan orang yang mau diukur tensinya harus memenuhi beberapa syarat tertentu ya. Eh, kalau misalnya pasien datang ke vaskes, pemeriksaan kesehatan, screening awal, itu kan mesti ada pemeriksaan tensi dulu. Nah, apakah boleh pasien yang datang itu harus langsung, kemudian langsung ditensi oleh perawatnya? Nggak boleh ya, pasti diminta, ibu, bapak silakan duduk dulu gitu kan. Tunggu dipanggil ya. Itu sebenarnya apa sih selain Sinakes mempersiapkan administrasi, itu juga apa namanya? Memberi kesempatan si pasien gitu ya atau responden untuk mendapatkan irama dan siklus peredaran darah yang normal. Misal apalagi kalau misalnya dia habis jalan kaki, naik turun tangga gitu. Itu untuk menormalkan dulu detak jantung dan tensinya. Nah, dalam jeda 5 menit kemudian diukur ya tensi. Sebenarnya untuk diagnosis pengukuran tensi darah itu boleh nggak dilakukan satu kali, teman-teman? Mau diagnosis hipertensi nih, boleh nggak dilakukan satu kali? Nggak boleh ya. Menurut standar WHO ya, pengukuran tensi darah dikatakan valid itu ketika dilakukan minimal 3 kali dalam waktu yang sama dengan jeda beberapa menit gitu. 5 sampai 10 menit. Dan itu diukur dengan lengan yang berbeda. Jadi, pengukuran yang paling tepat adalah di lengan kiri dengan posisi duduk gitu kan, lengan kiri. Nah, kemudian setelah lengan kiri ini tujuannya diagnosis ya, bukan screening ya teman-teman. Beda ya. Kalau screening, kalau misalnya ke poli, seterusnya pasien harus diukur 3 kali tensi, kayaknya kelamaan. Maka diukurnya hanya sekali, karena itu tujuannya untuk screening, bukan diagnosis. Nah, kemudian pengukuran sekali, misal tensi lansia, misalnya tensinya adalah 153 pakai yang digital, misal 153 per 75, misal ya. Oke, kalau misal untuk diagnosis, maka nggak boleh sekali. Jeda 5 menit, misal akan diukur lagi di lengan sebelah kanan. Nah, tensinya berapa nih? Misal pengukuran kedua adalah 185 per 80 misalnya. Oke, oh kalau 85 enggak, tadi 143 ya, saya bilang. Ini 145 per 80. Nah, jeda lagi 5 menit, pengukuran tensi ketiga. Berapa? Misalnya hasilnya oh, 140. Jadi kita bisa melihat range-nya. Terlalu lebar nggak range hasil pengukurannya? Kalau misalnya terlalu lebar, maka kita bisa mengatakan alat ukurnya tidak reliable. Karena alat ukur itu tidak dapat memberikan hasil yang konsisten ketika dilakukan berkali-kali. Gitu. Nah, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang dapat memberikan hasil yang konsisten, ya, ketika dilakukan berkali-kali pada orang yang sama. Seperti itu. Itu contohnya adalah tensimeter. Nah, kalau misalnya alat ukurnya itu bukan sebuah alat, loh, alat ukur bukan sebuah alat, maksudnya bukan sebuah mesin gitu ya. Kalau mesin itu kan bentuknya kalibrasi ya, untuk apa namanya menilai reliabilitas. Tapi kalau misalnya alat ukurnya berupa kuesioner, nah maka ada cara khusus yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitasnya itu yang akan nanti kita pelajari teman-teman. Jadi pengukuran reliabilitas sebuah alat ukur, terutama instrumen, nanti akan kita praktikkan di dalam aplikasi SPSS. Seperti itu. Ya, jadi ketika dilakukan pengujian berulang-ulang, apakah dia akan memberikan hasil yang sama atau tidak? Seperti itu. Oke, itu adalah reliable. Nah, ini saya ulang ya, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, itu boleh dipotong aja penjelasan saya ya. Oke, selanjutnya adalah objektif. Nah, objektivitas itu dalam konteks statistik adalah derajat persamaan persepsi antar orang. Jadi, ketika kita melakukan sebuah penelitian yang harus diusung adalah objektivitasnya. Tidak boleh hasil penelitian itu hanya menggambarkan sudut pandang dari si peneliti saja. Nah, maka
Untuk menilai objektivitas itu, si peneliti harus menggunakan semua alat yang terstandar. Ya, standar apa? Validitasnya, reliabilitasnya, gitu. Ya, maka ketika menggunakan alat yang tepat, insya Allah akan dengan harapannya adalah menghasilkan alat ukur hasil atau data yang tepat dan objektif, bisa diakui oleh semua pihak, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini gambaran sederhananya. Kalau di buku teman-teman bisa baca, saya lupa halaman berapa ya bukunya. Bukunya ada di ruangan sebelah, saya nggak buka. Halaman Nah, contoh yang digambarkan oleh halaman berapa ya Mbak Mega? Ada ya halaman Mbak ya? 3, Bu. Saya ambil dari buku. Nah, halaman 3 betul. Contohnya ada misal, orang melihat benda berwarna putih. Nah, putih, definitely putih gitu ya. Itu orang lain juga melihat warna yang sama. Saya nggak ngomongin warna lain karena gradasinya sangat beda. Kalau perempuan yang melihat warna itu pasti beda ya. Putih juga kadang-kadang kan macamnya beda ya. Banyak kayak ada broken white gitu ya. Ada apa lagi tuh putih tuh ya, gradasinya beda. Kita satu persepsi lah, putihnya putih gitu ya, putih bersih gitu ya. Nah, ketika semua orang punya sudut pandang yang sama, baru dikatakan hasil atau data itu adalah objektif. Seperti itu. Nah, syaratnya apa? Mesti menggunakan alat ukur yang valid dan reliable. Sebegitu pentingnya alat ukur dan statistik dalam sebuah penelitian. Seperti itu. Karena kalau dalam sebuah studi itu kita punya satu istilah yang sangat terkenal gitu ya. Garbage in, garbage out gitu ya. Garbage in, garbage out. Artinya kalau misalnya kita mengumpulkan data yang kita kumpulkan dan kita olah itu adalah sampah. Definisi sampahnya itu adalah mungkin sumber datanya, alat ukurnya juga sampah gitu ya. Cara analisisnya juga sampah, maka yang akan keluar atau yang dihasilkan adalah garbage juga gitu, sampah juga. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu ya ketika nanti melakukan sebuah penelitian. Terutama apa kalau misalnya kayaknya saya nggak perlu Bu gitu. Kata siapa? Kamu harus melakukan skripsi gitu ya. Skripsi itu adalah sebuah proses penelitian. Seperti itu. Nah, apa peran statistik dalam penelitian? Ini hanya beberapa poin peran saja dan sebenarnya tidak terbatas pada ini ya teman-teman fungsinya. Yang pertama adalah ternyata dengan statistik kita bisa menghitung besar sampel. Nah, jadi kalau dalam ilmu biostatistik itu ketika kita mau melakukan studi pada populasi atau manusia, kebanyakan kalau Kesmas tuh subjek penelitiannya adalah manusia ya. Kita jarang meneliti hewan gitu atau benda mati kecuali mungkin observasi lingkungan itu masih masih memungkinkan ya, tingkat kualitas udara, tingkat kelembapan, tingkat pencahayaan, tingkat kebisingan tuh masih masih memungkinkan kita teliti karena itu masih ruang lingkupnya Kesmas. Tapi juga kita seringkali meneliti pada manusia atau orang gitu. Nah, maka kita butuh menentukan standar berapa sih jumlah sampel yang harus kita teliti untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian kita. Ternyata ada syaratnya gitu ya teman-teman. Nggak boleh kita yang menentukan seenak hati. Saya ketemunya 10 orang doang, saya maunya teliti ke 10 orang aja. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Nah, maka alat bantunya adalah statistik ini. Jadi alat statistik ini bisa membantu kita untuk menghitung besarnya sampel yang akan kita teliti. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah statistik bisa membantu kita untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Betul, karena ngitungnya agak rumit ya. Nah, ngitungnya agak rumit, jadi kita sangat membutuhkan alat ini. Dan yang ketiga adalah alat untuk mengolah data. Nah, mengolah data, apa itu definisi mengolah data? Contohnya tadi saya berikan sampel ketika kita mengumpulkan data tentang berat badan dan tinggi badan beberapa orang atau banyak orang, kemudian kita mau melihat status gizinya dalam berupa indeks massa tubuh gitu. Meskipun kita bisa menghitung secara manual misalnya ya. Apa sih rumus indeks massa tubuh teman-teman? Misalnya kita mau lihat tingkat status gizi, mana yang gizi kurang, mana yang gizi normal, mana yang obesitas. Mana yang overweight, mana yang obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2 gitu ya, sesuai dengan standar WHO. Itu kan ada klasifikasinya tuh. Meskipun kita bisa ngitung manual, tapi kalau sampelnya 1000, 10.000, gempor juga gitu ya. Kebanyakan ngitungnya manual kapan selesainya gitu. Nah, maka dengan alat statistik bisa kita manfaatkan ya untuk mengolah data. Jadi misal dengan rumus IMT apa teman-teman? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu badan. kan. Berat badan adalah Kuadrat.
Iya, betul Mbak Mega. Berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan, tapi tinggi badannya kita ubah dulu dalam sentimeter. Dari sentimeter menjadi meter dulu gitu ya, kemudian dikuadratkan. Kan lumayan ya kalau ngitung satu-satu ya. Itu saya cuma kasih contoh satu variabel aja. Apalagi kalau misalnya kita punya puluhan variabel, apalagi kalau kita punya sampel ratusan atau ribuan orang gitu ya. Itu akan sangat jadi PR kalau kita menghitungnya manual. Nah, kemudian setelah data itu bisa diolah dengan statistik, apalagi sih, jadi ternyata statistik ini juga membantu kita untuk menganalisis ya. Kita mau lihat distribusinya, misalnya dari IMT yang berupa angka-angka. IMT itu kan nanti masih angka ya, angka bulat gitu atau desimal yang kalau dia di bawah 19 itu adalah underweight atau berat badan kurang gitu ya, satu gizi kurang. Kalau misalnya di rentang 19, bukan 19 ya, 18, maaf, 18 ke bawah itu underweight, 18 ke 25 ya, kalau saya tidak salah ingat itu adalah normal, kemudian 25 ke 27 itu overweight gitu ya. 27 ke 30 itu adalah obes tingkat 1, 30 ke atas itu obes tingkat 2 kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu kan kita perlu misalnya kita mau meneliti itu, kita mau mengklasifikasikan itu kan agak PR ya. Nah, itu bisa dibantu dengan statistik. Nah, kemudian kita mau lihat nih distribusinya berapa persen sih yang underweight, berapa persen sih yang normal, berapa persen sih yang overweight, berapa persen yang obes tingkat 1 dan obes tingkat 2. Nah, itu bisa dianalisis dengan statistik kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah muncul hasilnya, distribusinya, terus apa gunanya lagi? Bisa juga untuk penyajian data. Kita bisa gunakan tabel itu sebagai landasan kita membuat sebuah struktur tabel yang lebih enak dibaca gitu. Kemudian ketika kita butuh hasil kurva atau gambar, kita bisa gunakan gambar itu sebagai hasil penyajian data kita. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini beberapa fungsi dan perannya statistik dalam penelitian. Oke, nah kemudian secara spesifik bidang kesehatan itu untuk apa? Penelitian. Oke, statistik membantu kita dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi terus untuk apa sih kita melakukan penelitian? Nah, kalau teman-teman di bidang Kesmas tuh kadang-kadang selalu dicekoki dengan sebuah doktrin ya. Kita tuh harus mencari masalah kesehatan gitu ya. Cari masalah gitu. Yang sebenarnya ternyata kesehatan itu udah banyak masalah yang usah dicari ya, depan mata juga ada gitu kan. Mungkin di lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan tempat kerja kita pun banyak sekali fenomena atau masalah kesehatan yang perlu diteliti. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, yang pertama adalah untuk mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui permasalahan kesehatan. Nah, bedanya bidang Kesmas dengan bidang yang lain adalah pertama, Kesmas ini memang cakupannya luas, tapi kita punya scope tersendiri dalam level upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, kalau misalnya teman-teman mempelajari konsep pencegahan dan pengendalian, pernah dengar teorinya Level and Clark nggak teman-teman? Tentang tingkat pencegahan penyakit atau masalah kesehatan. Nah, Level and Clark ini mengklasifikasikan upaya pencegahan itu dulunya menjadi 3 ya. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ya, mungkin pernah dengar ya. Nah, pencegahan primer, sekunder, dan tersier ini kemudian dipecah lagi, dispesifikan lagi menjadi 5 level pencegahan yang sampai sekarang kita pakai. Ya, 5 level of prevention. Kalau misalnya orang-orang Kesmas itu pasti sangat sangat melekat gitu ya, 5 level of prevention. Nah, level pertama itu ada di paling bawah kalau dalam bentuk segitiga. Ini saya lupa masukin karena ini masuknya sebagai ada di bidang epidemiologi juga gitu. Nah, apa mau saya tunjukkan di sini? Nah, saya mau tunjukkan aja nih biar kelihatan enak ya. Bentar. Kaitannya dengan apa sih dengan mencari masalah kesehatan ini gitu? Karena kadang-kadang eh, perspektifnya mahasiswa Kesmas tuh masih kalau udah muncul masalah kesehatan baru itu dikatakan masalah gitu. Padahal enggak ya. Padahal kalau bisa kita melakukan studi ya pada orang-orang sehat yang bisa mengidentifikasi risiko masalah kesehatan yang potensial muncul di kemudian hari. Seperti itu. Bentar, saya cari materinya dulu. Teman-teman boleh sambil diskusi kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya silakan ya. Nah, ini konsep dasar penanggulangan penyakit ya.
Nanti silakan direlatekan dengan bidang kerja atau bidang minatnya masing-masing ya. Saya tidak apa namanya membatasi ini sebagai satu bidang spesifik. Nah, PPT-nya udah berubah belum ya? Belum. Oh, belum ternyata. Bentar. Belum ya? Maaf, saya belum share. Oke. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Sudah, Bu. Kelihatan ya? Nah, di sini ada segitiga level pencegahan menurut Lippert and Clark. Saya lupa tahunnya 1948 kalau nggak salah, apa 1958 gitu ya. Ini apa pencetus kalau teman-teman browsing di jurnal tuh banyak banget. Nah, dulu tuh konsepnya masih 3 level ya, primer, sekunder, tersier. Nah, ketika dipecah kembali, ini yang menjadi satu dasar pembeda ya paradigma sehat dan paradigma sakit yang kemudian muncul profesi kesehatan masyarakat gitu ya. Bahwa ternyata tenaga kesehatan itu tidak melulu mereka yang berperan di bidang medis atau pengobatan atau pelayanan orang-orang sakit, tapi juga ternyata bagi mereka yang bekerja dan berupaya di bidang promosi kesehatan, mempertahankan mereka yang sehat untuk tetap sehat supaya tidak sakit itu juga termasuk ke dalam uh, profesi kesehatan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa dalam segitiga, kenapa dibikin segitiga? Segitiga ini menggambarkan target populasinya. Ya, semakin di bawah, saya berikan laser point. Gimana nih? Siapa? Nggak ada yang di sini. Ada yang anotit? Nah, maaf. Saya mau unjukin laser pointer. Nah, di sini. Nah, di paling bawah ini kalau teman-teman lihat adalah promosi kesehatan ya atau health promotion. Yang targetnya adalah orang-orang yang sehat, populasi umum. Jadi dia ada di dasar sekali. Penduduk Indonesia ada 260 juta jiwa misalnya. Nah, dari 260 juta jiwa, kira-kira banyak yang sehat atau yang sakit ya teman-teman ya? Yang sehat lah ya. Kalau banyakkan yang sakit itu mau ada sekian banyak rumah sakit juga kayaknya nggak akan cukup. Kenapa? Karena ya rumah aja masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal gitu. Apalagi rumah sakit untuk tempat pengobatan gitu ya. Nah, ini promosi kesehatan adanya di paling bawah. Dan ini masuk ke dalam tahapan upaya pencegahan primer. Sasarannya siapa? Orang-orang yang masih sehat gitu. Tergantung konteksnya nanti, teman-teman konteksnya bidang apa? Bidang kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual, artinya target sasarannya seluruh populasi gitu. Promosi kesehatan dengan apa? Dengan edukasi, dengan flyer, leaflet, kemudian dengan apa namanya? Adanya duta-duta atau agen-agen yang bisa mempengaruhi atau sekarang namanya influencer ya, influencer dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menyebarkan budaya perilaku hidup sehat ke masyarakat. Ini ada di bidang promosi kesehatan gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada tahapan yang kedua adalah perlindungan spesifik. Nah, perlindungan spesifik ini apa sih atau specific protection yang sebenarnya menurut Lippert and Clark ini dia masih masuk ke dalam tahapan pencegahan primer. Nah, di sini masih ranahnya bidang kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena sasarannya adalah mereka-mereka yang juga belum sakit. Tapi, kenapa adanya di atas yang promosi kesehatan? Karena targetnya populasi yang lebih berisiko. Contoh, kalau kita misalnya konteksnya bicara tentang penyakit campak atau polio, gitu ya. Campak atau polio. Itu kan penyakit ya. Nah, di mana perannya orang Kesmas gitu? Yaitu mencegah anak-anak yang masih sehat supaya tidak sakit campak atau polio sehingga nggak ada lagi tuh muncul KLB. Sekarang Indonesia walaupun katanya status darurat polionya udah dicabut, tapi ada yang menafikan gitu. Masih ada di NTT yang polio gitu kan. Jadi belum bisa dicabut. Ternyata kita kemarin wabah polio ya, KLB polio ya, polio ada lagi gitu. Nah, kalau kita ngomong masalah polio, kemudian perlindungan spesifik, ini maksudnya apa? Targetnya adalah bayi-bayi atau anak-anak yang sangat rentan untuk terinfeksi polio, kita harus lindungi. Jadi bukan yang sakit,
Nah, maka upaya pencegahannya dengan apa? Dengan memberikan imunisasi, gitu ya. Nah, imunisasi masuk ke dalam upaya perlindungan spesifik yang menjadi bagian pencegahan primer, gitu ya. Specific protection. Kalau ketiga gimana contohnya misalnya? Sangat mudah. Penggunaan APD. Penggunaan APD diberikan pada pekerja yang sedang aktif bekerja atau pekerja yang sedang cuti atau pekerja yang sedang izin sakit kira-kira teman-teman. Pasti pekerja yang sedang aktif bekerja kan. Nah, pekerja yang sedang aktif bekerja secara asumsi kita bisa mengatakan kondisinya sehat dong, ya kan? Nah, dalam segitiga upaya pencegahan dan pengendalian ini, penggunaan APD masuk ke dalam kategori yang mana? Masuk ke dalam kategori perlindungan spesifik. Nah, apakah APD yang digunakan oleh pekerja itu sama? Tentu tidak, iya kan? Penggunaan APD digunakan berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari, gitu. Kalau misalnya dia berada, misal pekerja konstruksi, gitu ya, dia tugasnya apa? Misalnya apa ya namanya? Menggunakan alat berat. Nah, maka dia harus menggunakan APD apa? Apakah sama dengan pekerja yang misalnya indoor gitu? Pasti beda. APD-nya yang akan digunakan pasti beda gitu kan. Artinya apa? Perlindungan spesifik ini bisa diaplikasikan pada semua bidang kesehatan yang menyasar pada orang-orang yang masih sehat dan dia butuh upaya pencegahan lebih dibandingkan mereka yang masih sehat lainnya. Kenapa? Karena dia berada di posisi berisiko. Jauh lebih berisiko daripada kelompok lain untuk mengalami suatu masalah kesehatan atau kecelakaan. Gitu, ya tergantung konteksnya. Nah, ini. Kemudian yang level ketiga adalah diagnosis dini dan penanganan yang tepat. Ini sebenarnya nanti di semester 3 sih teman-teman belajarnya ya. Cuman saya kasih aja dulu lah spill satu slide di sini ya. Nah, diagnosis dini dan penanganan yang tepat. Ini kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah early diagnosis and prompt treatment. Nah, di sini segitiganya sudah mulai mengerucut nih. Nah, ini ada irisan peran antara nakes non-medis dengan nakes medis. Pada upaya pencegahan sekunder. Nah, diagnosis dini dan penanganan tepat ini masuknya ke dalam level upaya pencegahan sekunder. Nah, di sini ada irisan. Artinya apa? Contoh diagnosis dini ini kalau ini maaf ya, karena saya bidang epidemiologi mungkin lebih lebih lekat dengan saya contoh-contoh yang gampang. Misal, ada kasus DBD, gitu ya, di sebuah wilayah. Sekarang kan udah mulai masuk akhir tahun nih, walaupun beberapa hari terakhir itu panasnya terik banget gitu ya, tapi kalau teman-teman perhatikan minggu-minggu sebelumnya periodenya sore hujan melulu gitu kan, yang Jakarta sempat banjir gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat kasus, mungkin saya nggak tahu sih di sebuah wilayah dengan wilayah lain pasti beda tingkat pelaporannya ya. Ada kasus DBD, ya kasus DBD yang sudah mulai naik, yang emang trennya gitu akhir tahun ke awal tahun sampai ke Maret April tuh baru turun biasanya tuh kasus DBD karena munculnya di musim penghujan. Nah, kalau misalnya ada satu kasus terdeteksi DBD di puskesmas nih, orang datang berobat dengan keluhan demam, lemas gitu kan, demam naik turun, lemas, pucat dan lain sebagainya. Ketika dicek hasil laboratorium karena demamnya sudah lebih dari 3 hari gitu kan, ada penurunan trombosit. Nah, artinya kan ada apa namanya terindikasi di situ kemungkinan besar positif DBD gitu. Kalau misalnya dinilai butuh perawatan maka pasti akan dirawat inap. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ada satu kebijakan atau prosedur yang mewajibkan petugas kesehatan untuk melakukan tracing, ya, tracing kepada orang-orang yang tinggal di dekat penderita DBD itu. Seharusnya sih begitu. Jadi PE namanya, ada istilah penyelidikan epidemiologi. Petugas kesehatan akan datang ke rumah warga yang positif DBD untuk mengidentifikasi apakah ada orang-orang di sekitarnya memiliki gejala yang sama. Apakah ada tetangganya yang memiliki gejala yang sama? Kalau ada, maka disarankan untuk segera berobat.
Yang pertama itu. Dan yang kedua adalah pemeriksaan lingkungan. Ya, biasanya akan langsung tuh turun fogging gitu ya, pemberantasan jentik nyamuk gitu ya dari sumber-sumbernya. Nah, orang-orang yang turun ke lapangan itu adalah orang-orang Kesmas, ahli promosi kesehatan, ahli epidemiologi, dan juga para dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan secara medis. Karena di situ ada peran diagnosis dini gitu. Pemeriksaan sampel darah nggak mungkin orang Kesmas gitu kan, pasti ada apa laborannya gitu ya, orang-orang labnya gitu. Kemudian diagnosis ya pasti harus dokter. Kemudian yang mungkin membantu memberikan perawatan ya perawat dan lain sebagainya. Nah, saya bilang makanya di tahapan ini adalah irisan kerjasama antara orang-orang kesehatan masyarakat dan juga orang yang bekerja di bidang medis gitu ya, atau pelayanan medis seperti itu. Nah, yang di atasnya lagi adalah pembatasan kecacatan. Ini dikhususkan untuk mereka-mereka yang sudah sakit dan kemudian berada di fase pertengahan hingga ke akhir proses penyakit, tapi sakitnya itu tidak sampai menimbulkan kecacatan. Maka upayanya kita usahakan jangan sampai orang-orang yang sakit ini, cacat gitu. Nah, kemudian di tahapan yang paling akhir adalah upaya pencegahan kematian sebenarnya. Tahapan rehabilitasi. Pencegahan kematian pada siapa? Ada mereka yang sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur cacat, penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan gitu ya. Dan kemudian kita upayakan mereka masih dapat bertahan hidup lebih lama. Baik secara fisik maupun mentalnya itu bisa ada perbaikan. Nah, ada yang namanya upaya rehabilitasi. Semakin ke atas semakin mengerucut karena jumlah target populasinya semakin sedikit. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau dalam bidang ilmu kesehatan kita nggak mesti nunggu orang-orang yang ada di derajat 3 sampai ke 5 ini. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau mencari masalah kesehatan, maka carilah masalah kesehatan yang potensial terjadi pada orang-orang yang masih sehat. Seperti itu. Silakan disesuaikan nanti ya berdasarkan dengan bidang kerja masing-masing atau sudut pandang yang teman-teman anggap paling dekat dengan lingkungan kehidupan kita gitu. Nah, jadi kita kembali ke sini, share screen-nya udah berubah belum ya? Nah, apa kaitannya gitu penelitian di bidang kesehatan? Jadi saya tadi bukan sedikit agak panjang juga menjelaskan tentang konsep dulu ya upaya pencegahan. Karena tujuan hakikatnya kesehatan masyarakat itu ada di sana. Nah, untuk mengukur status kesehatan masyarakat, kita pengen tahu nih sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh sehat atau enggak. Definisi sehatnya kan banyak. Nanti dikembalikan mau sehatnya sehat apa? Penyakit menular, penyakit tidak menular, hipertensi gitu ya, atau misalnya sehatnya dari segi perilaku atau budaya ketiganya gitu ya, atau kesehatan mata, perilaku menjaga kesehatan mata, ya kan berarti kan orang-orang yang belum pakai kacamata dong yang jadi sasaran gitu kan, nggak orang yang pakai kacamata karena sudah terlanjur sakit gitu kan. Nah, kemudian dan mengetahui permasalahan kesehatan. Nah, kemudian tujuan yang lain atau kegunaan yang lain dari penelitian bidang kesehatan adalah membandingkan status kesehatan di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ini satu kelebihan. Jadi, kita bisa membuat studi komparasi. Nah, sangat menarik teman-teman. Kalau mau bandingkan, misalnya saya mau bandingkan orang-orang yang status kesehatan orang-orang yang tinggal di perdesaan dengan perkotaan. Itu bisa banget. Ya, saya membandingkan status kesehatan pada orang-orang yang tinggal di pegunungan dan tinggal di pesisir misalnya, itu bisa banget gitu ya. Jadi itu salah satu juga kegunaan penelitian di bidang kesehatan. Kemudian juga bisa membandingkan status kesehatan waktu lampau dengan waktu sekarang. Ini kalau dalam metodologi penelitian disebut dengan desain studi cohort gitu ya, teman-teman mengikuti perjalanan penyakit ya. Seperti itu. Dulunya seperti apa kondisinya, sekarang seperti apa kondisinya. Dan juga ternyata penelitian itu juga bisa digunakan untuk apa? Untuk mengevaluasi dan memonitor kegagalan ataupun keberhasilan program kesehatan yang sedang dilaksanakan. Jadi ini kepake banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di perusahaan, di lembaga, instansi, kementerian, NGO, dan lain sebagainya yang pasti punya program upaya pencegahan, pengendalian, penanganan masalah kesehatan gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus atau pasti akan ada proses monef-nya. Dan proses monef ini seharusnya dilaksanakan dengan prinsip studi atau penelitian yang tepat. Seperti itu. Jadi,
hasil monifnya valid gitu ya, nggak sembarangan karena dengan metode yang tepat juga. Nah, kemudian ada keperluan estimasi tentang kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada berapa populasi yang berisiko sakit di suatu wilayah, itu kita bisa loh memprediksi di masa yang akan datang, maka kita harus menyediakan fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan seberapa banyak, jenisnya apa saja yang harus disediakan gitu. Nah, itu bisa diprediksi dengan perhitungan dan studi penelitian seperti itu. Lalu juga bisa untuk perencanaan program kesehatan. Kalau misalnya hasil evaluasinya jalan gitu, oh ternyata ini kurang efektif, maka seharusnya bisa diperbaiki dengan program kesehatan apa ya, kayak gitu. Itu bisa dilakukan dengan penelitian ya. Ini kurang N, maaf ya, saya typo. Nah, itu gambaran beberapa contoh dari kegunaan penelitian di bidang kesehatan. Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak teman-teman? Cukup jelas? Cukup ngantuk? Cukup ngantuk? Cukup bosan? Mbak Dika udah ngucek-ngucek mata aja soalnya nih. Ngantuk, Mbak? Oke. Boleh cuci muka dulu, minum kopi gitu ya. Malam-malam minum kopi saat tidur nggak ya? Boleh sambil ngemil, silakan ya, bebas-bebas. Yang penting bisa nyimak. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Ke data dan variabel. Nah, tadi udah dibahas tentang penelitian, statistik, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian data. Data itu apa? Data itulah subjek nanti yang akan kita olah. Maka kita mesti mengenal tentang data. Ternyata data itu adalah bentuk jamak ya dari kata datum. Datum adalah bentuk tunggal dari data yang artinya adalah informasi. Ya, kalau secara harfiah data itu adalah kumpulan angka atau huruf dalam sebuah penelitian ya, kita konteksnya. Nah, hasil dari penelitian terhadap sifat atau karakteristik yang kita teliti. Jadi, informasi yang didapat ya dari kumpulan angka atau huruf yang kita dapatkan dari sebuah proses pengumpulan informasi itu atau data itu, turun lapangan, wawancara ke orang, tanya-tanya, pengamatan, kemudian observasi menggunakan alat ukur, melihat apa namanya menggunakan checklist seperti itu ya, FGD dan lain sebagainya ya. Ya yang didapetin apa sih ya, data, informasi gitu ya. Nah, kemudian digunakan untuk apa? Fakta atau informasi, baik yang kita kumpulkan dari individu ataupun kelompok, itu digunakan untuk apa sih? Nah, digunakan untuk dianalisis agar dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan. Ini yang secara lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya kalau dalam penelitian di bidang kesehatan, meskipun dalam S1 ini kan teman-teman wajibnya hanya sampai selesai penelitiannya dan membuat rekomendasi gitu. Makanya tidak jarang hasil penelitian mahasiswa tuh end up-nya di perpustakaan gitu ya. Nah, sayang sekali karena sebenarnya hasil-hasil penelitian teman-teman tuh bisa dimanfaatkan lebih jauh gitu. Bisa dijadikan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan atau keputusan. Apalagi kalau misalnya penelitiannya sama yang dilakukan oleh teman-teman di kelas ekstensi yang kebanyakan udah kerja, itu bisa banget nih hasil penelitiannya dikasih ke tempat penelitiannya untuk dijadikan sebagai rekomendasi atau masukan kalau memang ternyata perlu adanya sebuah perbaikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi istilah variabel dalam penelitian kita. Apa itu variabel? Variabel itu adalah variasi data secara harfiahnya. Kalau kita sudah punya data informasi, nah informasi itu kan pasti bermacam-macam ya, bervariasi. Ada yang berupa huruf-huruf, ada yang berupa angka-angka gitu ya. Nah, variasi data itulah yang disebut sebagai variabel. Ya. Nah, atau dalam hal lain atau dalam bahasa lain dapat apa namanya? Dikatakan bahwa karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari suatu pengukuran ke pengukuran berikutnya itu disebut variabel. Jadi kalau misalnya dalam sebuah penelitian, variabel itu contohnya adalah ada usia, kemudian kalau misalnya sampelnya adalah manusia ya teman-teman ya, ada usia, kemudian misalnya jenis kelamin, status pernikahan, jumlah pendapatan, kemudian perilaku misalnya ya, kalau kita mengukur perilaku, contoh perilaku merokok, kemudian status gizi yang tadi saya berikan contoh, kemudian kegiatan aktivitas fisik, misalnya atau perilaku sedentari dan lain sebagainya, yaitu merupakan jenis-jenis variabel yang bisa kita
teliti nantinya. Seperti itu. Nah, ini slide terakhir yang akan panjang penjelasannya. Karena ini teman-teman harus paham perbedaannya. Ya, harus paham perbedaannya. Saya rekap dan nggak ada di buku ya, kalau nggak salah sih. Nanti coba dilihat. Ada nggak di buku? Ada beberapa yang tidak ada di buku ya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, sebelum kita mulai melakukan pengolahan dan analisis data, teman-teman harus paham dulu perbedaan antara data dan variabel. Nah, dalam sebuah penelitian, itu data itu kita kategorikan menjadi dua. Jadi, ada yang namanya data kategori, ya, dan ada yang namanya data numerik. Data kategori ini seringkali disebut sebagai data kualitatif karena bentuknya adalah hasil pengklasifikasian suatu data yang biasanya berupa kata-kata. Contohnya adalah jenis kelamin, misal, ya. Jenis kelamin itu kan ya laki-laki, perempuan, gitu ya. Kalau jenis kelamin atau seks, generally dua ya. Kecuali misalnya kita mau mengklasifikasikan sebagai status gender, status sosial gender. Apa sih? Ya, kalau gender berarti kan ada mungkin opsi lain, ada transgender, lalalala, banyak lah ya kalau sekarang ya, kalau kita fokusnya ke studi gender. Nah, tapi semua itu masih dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau misalnya hasil datanya berupa kata-kata, itu biasanya kita sebut sebagai data kategorik yang bisa dikategorikan seperti itu. Nah, kemudian data yang kedua adalah data numerik. Data numerik ini kita biasa sebut juga sebagai data kuantitatif. Ya, data kuantitatif bentuknya seperti apa? Nah, bisa dalam berupa diskrit atau angka, ya, angka saja gitu. Angka saja itu misalnya apa sih? Berapa jumlah anak, ya, kemudian eh, jumlah yang dalam berupa angka saja. Nah, kalau misalnya continue, nah, continue ini pengukuran yang misalnya ada satuan akhirnya. Contohnya apa? Misalnya pengukuran tensi, ya, tensi itu misalnya sistol, diastol. Itu kan ada satuannya ya, mmHg ya, mm/Hg. Atau misalnya hemoglobin, ya, hemoglobin pada darah itu satuannya apa sih? mmHg juga ya. Hemoglobin satuannya apa, teman-teman? Nah, kemudian misalnya dosis vitamin, misalnya ya, vitamin D satuannya IU gitu ya. Kemudian eh, apalagi berat badan satuannya kilogram, tinggi badan satuannya sentimeter dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya merupakan data-data numerik yang berupa kontinu gitu ya. Jadi kategori data numerik ini juga ada bentuknya, ada yang angka bulat tanpa satuan ya disebut diskrit, dan juga ada kontinu yang berupa angka dengan satuan dan ada satuannya gitu atau satuan unitnya disebut kontinu. Seperti itu. Nah, kemudian data kategorik juga diklasifikasikan menjadi dua, teman-teman. Ada skala pengukuran yang nominal. Jadi, ini nanti dalam skripsi masuk ke bab 3. Kalau saya tidak salah ingat ya. Bab 3 di definisi operasional variabel. Nah, data-data kategorik ini mesti kita klasifikasikan. Ada yang nominal, ada yang ordinal. Nah, nominal itu apa? Nominal itu adalah variabel yang hanya dapat membedakan nilai datanya dan tidak tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi, kalau misalnya data yang nominal ini tidak ada tidak ada perbedaan derajat, mana yang lebih baik derajatnya gitu ya. Contohnya adalah jenis kelamin. Kalau misalnya variabel kita jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apakah ada perbedaan derajat, teman-teman? Mana yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan? Nggak ada ya, gitu. Kemudian suku, misalnya kita bertanya tentang suku dari responden, suku Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Dayak, dan lain sebagainya. Adakah salah satu suku di antara suku-suku itu yang lebih baik daripada suku yang lain? Tentu tidak gitu ya, karena tidak ada perbedaan perbedaan derajat suku di sana. Nah, maka kita bisa katakan bahwa variabel suku memiliki skala pengukuran yang nominal. Seperti itu.
Ya, kemudian tingkatan yang kedua dari skala pengukuran adalah ordinal. Skala pengukuran ordinal adalah secara definitif itu variabelnya itu nilai datanya sudah bisa dibedakan ya, tapi ada juga perbedaan tingkatannya. Ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Contoh yang saya berikan di sini adalah tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat perguruan tinggi, itu ada perbedaan tingkatan nggak kira-kira? Oh, tentu ada. Karena perbedaan tingkatan pendidikan menentukan perbedaan tingkatan pengetahuan, gitu ya, misalnya dan kemampuan misalnya. Skill gitu. Nah, itu. Jadi karena ada tingkatan, maka skala pengukurannya adalah ordinal atau pangkat misalnya ya. Pangkat ASN misalnya 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C gitu kan. Itu kan ada levelnya dan pasti berbeda. Kalau misalnya dalam konteks penyakit, misalnya stadium cancer, gitu ya. Cancer, stadium 1, 2, 3, 4, itu kan beda. Stadium mana yang ada metastasis, stadium mana yang belum ada metastasis, itu kan beda. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu ada perbedaannya. Dari kualitasnya, dan juga ada level mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi, maka skala pengukurannya adalah skala ordinal. Baik skala nominal dan skala ordinal, meskipun yang satu tidak ada tingkatan, yang satu ada tingkatan, mereka masih berada dalam kategori jenis data yang sama, yaitu adalah data kategorik. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah cukup paham? Teman-teman? Nih, yang pertama saya cuap-cuapnya banyak nih. Nanti setelah itu kita banyak praktik ya. Oke. Yang kedua adalah data numerik. Data numerik sama dengan data kategorik, dia juga punya dua skala pengukuran. Skala pengukuran yang pertama adalah skala interval. Nah, teman-teman mesti bedakan dulu bahwa data kategorik itu biasanya tidak berupa angka, kalau data numerik biasanya adalah berupa angka. Nah, angka-angka ini ternyata punya dua skala yang berbeda. Ya, skala yang pertama adalah skala interval. Skala interval itu apa? Skala interval itu adalah ketika ada variabel yang bisa dibedakan, ada bedanya, ada tingkatannya juga. Nah, juga diketahui besar bedanya berapa, tapi pada variabel itu belum diketahui kelipatannya dan juga tidak punya nilai nol mutlak. Tidak punya nilai nol mutlak itu apa sih nol mutlak? Nol mutlak itu adalah ketika data itu angkanya nol tidak bermakna sama sekali. Tidak ada maknanya nol. Nah, saya berikan contohnya suhu. Nah, karena data interval ini tidak punya nol mutlak, artinya nol itu masih bermakna. Teman-teman, kalau misalnya saya katakan suhu suhu di sebuah negara pada malam hari itu berada di titik 0 derajat Celcius. Oke, suhu 0 derajat ini ada maknanya nggak teman-teman? Ada, ya, titik beku 0. Tapi kalau saya ngomongin nilai ujian dengan rentang 0 sampai 100, kalau misalnya 0, ada maknanya nggak nilai ujian itu? Enggak ada. Artinya salah semua 0 gitu ya. Bisa dibedakan maksud saya ya. Nah, ketika saya ngomongin nilai ujian tentang 0 sampai 100, itu masuknya adalah skala rasio. Ya, karena dia punya titik 0 mutlak. Ada nolnya. Berat badan 0 kilogram, berarti nggak ada beratnya gitu kan. Tapi beda saat kita ngomongin suhu. Kalau kita ngomongin suhu 0 derajat itu bermakna titik beku gitu, 0 derajat. Paham ya? Nah, ketika suatu angka itu tidak punya nilai nol mutlak, itu dikatakan interval. Dan ketika suatu angka itu punya nilai nol mutlak, maka itu kita katakan skala pengukurannya adalah rasio. Seperti itu, teman-teman. Paham sampai sini perbedaannya? Oke, Bu, mau nanya. ada yang mau... Iya, Mbak Mega, silakan. Berarti kalau kayak jam pukul 00 itu berarti dia bisa masuk interval, Bu. 00 itu jam berapa, Mbak? Jam 12. Iya, betul. Ada maknanya ya, Mbak? Iya. Betul. Jadi itu masuk ke dalam skala interval. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup jelas perbedaannya, teman-teman? Oke. Sekarang saya cross check ya. Coba saya cross check. Paham nggak nih? Saya tutup dulu. Sudah jam 8:20 ternyata.
Oke, Mbak Emas semua siap-siap saya panggil. Mas Gata, saya random aja nih ya manggilnya ya. Mas Gata, mana Mas Gata? Jenis data ada berapa Mas Gata? Tidak menjawab. Mbak Nursita? Halo Mbak, tidak menjawab juga. Waduh, waduh. Mbak Rahel perempuan ya? Mbak Rahel, ini tidak available nih. Ini yang on cam cuma 3 nih. Ah tadi ada Mas Ibnu. Mas Ibnu, coba Mas Ibnu. Panggilannya apa ya? Mas Ibnu bukan? Mas Ibnu, jenis data ada berapa Mas? Ibnu aja, Bu. Iya, Bu. Ada 2, Bu. Ya, ada 2 apa aja Mas? Kualitatif sama kuantitatif, sorry, Bu. Oke, Kategorik dan numerik. bisa diulang? Nah, kategorik dan numerik ya. Oke, Kategorik dan tidak. numerik, ya. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Mbak Anis, dan Mbak Anis, Ya, Bu. Mbak Anis, Hadir, Bu. kalau kategorik itu data yang seperti apa Mbak? Kategorik itu yang pakai kata-kata, Bu. Berupa kasih suatu data berupa kata-kata. Oke, berupa kata-kata. Oke, Ya. kalau misalnya data numerik, Mbak Iyet tuh laki-laki perempuan ya? Maaf, Perempuan, Bu. perempuan kan ya? Saya ingat penyanyi. Ya Mbak Iyet, silakan. Mbak Iyet bisa menjawab, bisa on mic. Iya Ibu, maaf tadi Ya, kalau data, oke, data numerik apa Mbak? kalau data numerik itu data yang ada angkanya ya Bu ya, yang nolnya dihitung. Oke, yang ada angkanya yang bisa dihitung ya. Oke, Iya betul. bolehkah kasih contoh data kategori Mas Ferli, Mas Ferliandi? Bisa on mic, Mas? Ya, Izin, Bu. Mohon maaf, contoh data masih di kategori jalan, Bu. seperti apa? Oh, oke, tadi menyimak Mas. Halo? Iya, agak kabur-kabur tadi. Oke, oke. Nah, Mohon maaf. eh Gimana, Bu, tadi pertanyaan? ya Mohon nggak maaf. apa-apa Mas. Data kategori contohnya apa Halo? Mas? Ya, data kategori contohnya apa Mas? Jelas nggak suara saya? Kita lewat dulu ya ke Mbak Tresna coba. Mbak Tresna, contoh data kategori apa Mbak? Bisa on mic nggak? Iya Bu, jenis kelamin, Ya, suku, jenis kelamin, suku, oke. Oke laki-laki. ya, ya betul. Kalau misalnya contoh data numerik apa Mbak Novi? Mbak Novi? Ya, Bu. Ya, contoh data numerik apa Mbak? Bisa dari usia, nilai Mm-mm. rapor. Oke, good. Nah, sekarang kalau data kategorik terbagi menjadi 2 kan ya? Ada data apa saja dengan apa ya skala pengukurannya ya? Oh iya, Mas Ferli nggak apa-apa. Eh, Mbak Dika, Mbak Dika panggilannya apa nih? Saya panggil nama depannya aja. Ya, Bu, Dika gimana? Oh, benar ya. Mbak Dika, data kategorik skala pengukurannya ada 2 apa aja, Mbak? Nominal dan ordinal. Nominal dan ordinal. Oke, kalau nominal tuh apa, Mbak? Definisinya. Nominal itu cuma bisa membedakan data, tetapi Oke, dia tidak bisa membedakan tingkatannya. oke. Hanya bisa membedakan data, Ya, tapi tidak bisa membedakan tingkatan. Oke, contohnya apa, Mbak? kayak jenis kelamin kan kayak bisa bedain laki dan perempuan itu siapa yang paling tinggi atau siapa yang paling rendah. Oke, good. Makasih Mbak Dika. Kemudian data kategori yang kedua, tadi ada ordinal ya, Mbak Tiara. Mbak Tiara bisa menjawab? Oke, Iya, Bu. Untuk apa yang definisinya data ordinal? untuk data ordinal itu eh, data yang sesuai dengan urutannya, Bu, harus memperhatikan urutan. Oke, perhatikan urutan atau ada perbedaan apa, Mbak? Jaraknya. Jarak atau Contoh ting?
Tingkatan. Tingkatan ya, ada perbedaan tingkatan. Oke, bisa beri contoh Mbak, kira-kira variabel atau data apa Mbak yang sifatnya ordinal atau skala yang ordinal? Contohnya kayak tingkat pendidikan SD sampai SMA, terus skala Oke, kepuasan rendah, sedang, tinggi. oke, oke, good. Makasih Mbak Tiara. Kemudian variabel numerik. Nah, ada dua juga skala pengukuran, apa itu? Yang belum, Mbak Reni? Mbak Reni, bisa on mic Mbak? Belum? Mbak Nurul? Mbak Nurul Sofia? Data numerik apa aja Mbak? Skalanya Mbak? Apa terdengar suara saya? Terdengar Mbak Nurul. Lembut sekali suaranya, tapi terdengar. Silakan Mbak Nurul. Ya, kalau interval itu variabelnya dapat dibedakan, terus Oke. juga diketahui juga besar beda antar nilainya, Ya. Kemudian, ya, dan eh, tidak memiliki nol apa itu nol absolut ya, Bu. ya nol absolut atau nol mutlak ya. Tidak memiliki nol absolut atau nol Ya, mutlak. nol Oke, Mas, mutlak makasih ya. Mbak Nurul. Mas Puji, contohnya data yang interval apa Mas? Yang interval ada suhu, Bu. Ada suhu. Selain suhu apa Mas? Skor IQ. Skor IQ. Oke. Oke, good. Kemudian skala pengukuran dari variabel numerik, apalagi ya? Yang belum siapa ya di sini? Mbak Fanya, Mbak Mega, Mbak Dharma udah belum ya? Mbak Dharma Yanti, bisa on mic Belum, Bu. Mbak? Oh iya, Mbak Dharma. Skala yang terakhir apa Mbak? Skala variabel numerik Mbak? Rasio, Bu. Rasio. Apa itu rasio Mbak? Skala yang memiliki interval yang sama Oh, dan memiliki interval. nilai nol absolut. Punya nilai nol absolut atau nilai nol mutlak ya? Oke, contohnya apa Iya. Mbak Dharma? Contohnya berat badan, terus Oke, tinggi badan. oke, oke. Sekarang saya mau tanya ke yang belum siapa ya? Bapaknya tadi udah on cam, bisa nggak Mbak menjawab Mbak? Saya misal ada sebuah variabel tentang tekanan darah. Ya, tekanan darah itu skala pengukurannya apa ya? Yang belum siapa ya? Bapaknya belum ditanya tadi ya? Bapaknya, coba Mbak, tekanan darah masuk skala pengukuran apa Mbak? Oh, tekanan darah. Belum bisa merespon Mas Wildan. Mas Wildan, bisa menjawab Mas? Oke. MMHG ya, Bu? Iya, MMHG. Skala pengukurannya apa Mas? Antara 4 tadi Mas. Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Rasio ya, Bu? Rasio. Kenapa rasio Mas? Kenapa rasio kira-kira? Dan belum lagi siapa ya di sini ya? Mbak Livia, udah belum tadi ya? Udah belum ya? Belum, Ibu. Mbak Liv Oh iya, Mbak Livia. Tadi Mas Wildan menjawab tekanan darah itu rasio. Kenapa Mbak? Menurutmu Mbak? Betul nggak Mbak tadi? Tekanan darah itu rasio skalanya. Interval bukan, Ibu? Betul? Salah? Interval. Wah, beda pendapat nih ya. Oke, kenapa interval Mbak? Karena apa ya, Bu? Aduh, balik. Karena mau Ini punya masuk nilai nol mutlak nggak? Ingat pembeda ya. Pembeda antara rasio sama interval bedakan ya. Apa? Ada nilai nol mutlak atau nol absolutnya ya. Kalau